Tes, 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 tes. 1, 2, 3, tes. Halo, nama saya Mumu, usia saya 38 tahun. Saya owner warung gimbal klasik yang berletak di Jalan Karya Bakti, depan Gor Cibubur, Popki Cibubur. Usaha saya ini kurang lebih 1 tahun. Tahun 2020 berarti 2020. Nah, bisa diceritain nggak sih Bang, awal mula ngerintis usaha ini tuh kenapa kepikiran sampai punya warung kopi? Kalau diceritain lucu sih sebetulnya. Gua nggak ada basic pedagang. Gua malah salah satu guru musik untuk anak-anak Down syndrome. Kenapa gua beranikan diri menjadi usaha kopi atau cemilan pisang lumer, roti kukus? Gue cuman modal dibilang modal nekat sih gitu. Gua banyak teman-teman barista yang mau ngajarin gua dan support gua. Terus untuk yang lainnya gua explore sendiri sih, kayak roti, pisang lumer. Kenapa warung gimbal klasik? Sebetulnya gini, kalau warung gimbal rambut gua identik rambut gua, klasik hobi gua. Jadi kenapa hobi gua itu, gua main motor klasik, gua main mobil klasik, karena gue juga main musik etnik klasik juga. Dari harga untuk kopi ya, kopi tuh gue dari 7.000 sampai 15.000. Itu dia kopi. Kalau kayak kopi susu ya, gitu, kayak kopi susu itu 15.000, fix 15. Kalau untuk makanan dari harga 12.000 sampai 18.000. Nah, yang paling favorit di warung gimbal klasik apa nih Bang, yang paling rame orang pesen? Roti pisang sih. Karena awalnya kita lebih kenceng roti sama pisang. Jadi roti kukus itu banyak variannya. Terus pisang lumer juga banyak variannya gitu. Nah, kalau untuk minumannya sendiri? Kalau minumannya sendiri ada banana coffee. Itu yang paling Banana coffee sama kopi los. Kita buka dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Itu setiap hari atau satu minggu? Kita buka dari Selasa sampai Minggu. Kita libur cuman hari Senin. Cuma Senin aja. Cuman hari Senin. Karyawan sih kita cuman hanya satu. Saya sendiri juga masih melayani di warung gimbal sama istri. Kalau untuk kopi, nah tadi saya nyobain tuh kopi lumayan enak tuh Bang. Nah, kalau kopinya sendiri dari mana aja tuh Bang? Kalau kopi sih kita masih main Indonesia sih. Ada Bali, Bajawa, Flores, ada Gayo, ada Lampung, ada Gambit, terus ada Jawa Barat untuk tubruknya. Terus kalau untuk espressonya, saya ada salah satu teman yang support untuk espresso kopi saya. Gue guru, yang tadi gue bilang, gue guru dan gue pemain musik di event-event. Jadi kayak musik perkusi tradisional atau kontemporer atau modern kayak reggae kayak gitu. Selama pandemi gue stuck, nggak ada kerjaan, nggak ada event, nggak ada ngajar. Akhirnya gue terjun ke dunia kuliner. Nah, ini kan konsepnya menarik ya. Ini kayak food truck gitu, tapi ini mobil pribadi didesain untuk jadi kayak kitchennya begitu. Nah, itu gimana Bang bisa kepikiran? Apakah dari awal sudah pakai mobil atau sebelumnya apa? Gerobak atau apa? Perjuangannya gua di Cibubur ini berawal dari meja. Ada salah satu meja saksi bisunya. Ada dari meja sekitar 4 bulanan. Akhirnya gue coba untuk nabung. Gue bukan beli sih, ada pengasih gerobak. Akhirnya harus gue modif. Habis itu berjalannya waktu lagi, gue nabung pakai gerobak gede. Akhirnya setahun ini bulan yang lalu setahun, gue memutuskan gue harus memberanikan diri. Warung gimbal harus melangkah lebih jauh. Gue nabung
dari tabungan gue coba berani pakai food truck, gue beli food truck. Nah, untuk pertama kali abang usaha ini modalnya berapa tuh bang? Kalau boleh tahu? Modalnya dibilang modal nekat sih. Modalnya gue kalau mau dari keseluruhan gue cuman 2.300.000. 2.300.000, tapi ya itu banyak teman-teman gue yang support gitu. Tapi modal di tangan gue cuma 2.300.000. Itu udah beli gelas, beli kopi, udah semuanya lah, pisang, roti, semua segala macam. Itu 2.300.000, gue inget. Suka dan dukanya, gue kalau jatuh banget, pernah banget. Apa? Itu dalam 2 bulan lebih lah. Itu benar-benar nol besar sih buat gua pendapatan gua. Bukan ya ada, tapi enggak banyak, kayak cukup untuk makan, nggak bisa nabung gitu. Kalau senangnya apa ya, gua bisa belajar apa ya, belajar bertahan yang gue jalani sekarang gitu. Karena kan selama ini kayak Tuhan ngasih gue enak dulu nih, ini mau dapet lo ya kan, sekarang nih lo gue sentil nih gitu kan. Nah di situ gue mulai belajar bahwa gue harus terima apa yang sekarang gue dapat gitu. Jadi hari ini gue dapat berapa, esok dapat berapa, lusa dapat berapa, ya akhirnya gue nikmatin gitu. Yang penting sekarang gue cuman bisa bilang gue bertahan dulu. Selama COVID ini gue bisa bertahan. Tapi gue warung gimbal selalu akan lebih maju. Gue selalu bilang warung gimbal selalu akan maju. Kenapa gue akan selalu bilang akan maju? Dari meja ke gerobak kecil ke gerobak besar, sekarang pakai food truck gitu. Berarti kan udah lebih maju. Nah kedepannya gue lebih pengen lebih maju. Makanya gue sekarang ya udah gue bertahan. Tuhan kasih, gue bertahan. Oke, terima kasih. Gitu aja. Kalau yang saya dapat sih banyak ya. Dalam setahun, saya sudah punya gerobak 2. Itu, terus saya udah punya tenda 2. Terus saya sudah punya apa ya, sesuatu yang sekarang dipakai sama istri, gitu. Lalu motor, ya kan? Maksudnya saya sebutin motor karena ya itu jatuh bangunnya saya udah tahu gitu kan. Namanya pedagang pasang surut itu udah pasti. Tapi ya itu saya bilang saya nikmatin aja dulu, udah nikmatin sampai sekarang ya alhamdulillah. Sekarang di belakang saya juga udah ada food truck, kendaraan yang udah operasionalnya warung gimbal klasik. Kapanpun dimanapun warung gimbal klasik akan keliling. Kenapa konsepnya pakai food truck? Kalau ada teman-teman dari komunitas mana mau manggil ke warung gimbal klasik untuk buka, kita selalu siap jalan. Omset angka tertinggi buat keuntungan pribadi ya nggak banyak sih, nggak banyak beneran. Paling besar saya cuma dapat UMR lah, gajinya pekerja. Tapi apa yang membuat abang bisa bertahan sampai sekarang? Apa ya, pengalaman baru sih buat gue sendiri, pengalaman baru. Selama ini kan gue main musik, event kemana-mana, dari Jakarta, Pulau Jawa, Kalimantan segala macam bisa keliling. Tapi di sini gue coba untuk belajar, asik juga ya. Punya warung gitu, punya kafe di pinggir jalan atau warung di pinggir jalan tuh seru, ketemu orang baru, ketemu pengalaman baru gitu. Jadi gue nikmatin, jadi kayak ketemu customer, ngobrol, asik nih gitu, ketemu entah dari pekerjanya dari pemerintahan sampai dia punya IO. Akhirnya dari situ ketemu lagi, jadi satu pekerjaan baru kayak gitu sih.
kalau keinginan gue sih warung gimbal akan ada di mana-mana sih. Biar kitanya gue membantu teman-teman yang di jalan atau teman-teman gue yang belum ada kerjaan bisa bekerja di tempat gue sih. Itu yang penting sama-sama menghasilkan, sama-sama menguntungkan, ayo jalan bareng. Dan dia tahu prosesnya, kalau dagang di pinggir jalan hasilnya berapa, untungnya berapa, apalagi dagang cemilan, dia pasti dia tahu. Yang penting apa yang kita mau jalanin, niat sih, niat sama semangat. Anggaplah sehari cuman 1 orang, nggak jadi masalah. Gue pun pernah merasakan 1 orang, belum lama pernah gue rasakan itu 1. Kalau mau dibilang sedih, kalau mau dibilang mau nangis. Gue prepare 1 jam dari buka sampai bentuk udah ready 1 jam, tutup pun 1 jam gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih mau semangat usaha, semangat aja, pokoknya semangat sama niat. Mau hari itu mau dapet kayak mau enggak kayak nggak apa-apa, Tuhan nggak pernah tutup mata. Semangat. Oke, terima kasih Bang buat waktunya. Cheers dua. Thank you.